Terpimpin atau Orde Lama 1959 hingga 1965 adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama terjadi pada tahun 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Selain itu, pada masa ini bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama yang pertama yaitu penerapan demokrasi parlementer. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama yang pertama ialah demokrasi parlementer pada tahun 1945 hingga 1950. Pada saat itu, persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia masih sangat tinggi karena menghadapi situasi perang melawan Belanda. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia ingin mempertahankan kedaulatan dengan mengusir para penjajah. Dalam politik, sila keempat mengedepankan musyawarah dan mufakat bisa diterapkan. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama yang kedua ialah demokrasi liberal pada 1950 hingga 1955. Pada demokrasi liberal menekankan pada hak-hak individu yang diperoleh. Di masa itu bermunculan pemberontakan seperti Republik Maluku Selatan atau RMS, PRRI, dan Permesta. Aksi pemberontakan tersebut ingin melepaskan diri dari Indonesia. Lalu pada 1956 dilaksanakan pemilihan umum atau pemilu yang dianggap pemilih paling demokrasi. Anggota konstitusi hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diinginkan. 3. Demokrasi terpimpin. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama yang ketiga yaitu demokrasi terpimpin pada saat tahun 1956 hingga 1965. Kala itu demokrasi tak berada pada kekuasaan rakyat. Seperti nilai Pancasila yang diterapkan, pimpinan dipegang penuh oleh Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden. Tahun 1959 inilah yang menyebabkan penyimpanan penafsiran Pancasila di dalam konstitusi. Hal ini berakibat pada Presiden Soekarno yang menjadi presiden otoriter ini karena mengangkat dirinya sebagai presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Pada masa itu muncul istilah Naskom, nasionalisme, agama, dan komunis. Maka dari itu, dalam penerapannya masih sangat amat diperlukan proses adaptasi. Ada sebagian masyarakat yang sudah merasa setuju dan juga ada sebagian masyarakat lagi yang masih merasa keberatan. Namun dalam penerapannya masih seringkali ditemui beberapa tindakan penyimpangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu contohnya adalah pemberontakan PKI yang dilakukan oleh DN Aidit pada tanggal 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan G30S PKI. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi negara menjadi komunis. Demikian dikutip dalam laman resmi BPIP. Periode 1959 sampai 1966 diwarnai dengan sistem demokrasi terpimpin oleh Soekarno. Masa demokrasi juga menjadi akhir dari Orde Lama usai terjadinya pemberontakan G30S. Tahun 1965 ini Soekarno juga mengubah sistem politik Indonesia menjadi demokrasi terpimpin melalui Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Akibatnya sistem perpolitikan dan juga pemerintahan negara Indonesia hanya bertumpu pada Soekarno sebagai kepala negara atau sebagai presiden. Lewat Dekret Presiden tahun 1959 ini juga Soekarno membubarkan Konstituante.
Konstituante adalah Dewan Perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru negara, yakni UUD 1945 yang sebagian masih mengadopsi Undang-Undang Kolonial Dekret Presiden 1968, mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS serta Dewan Pertimbangan Agung DPAS. Kedudukan Pancasila pada masa Orde Lama kembali terancam dengan terjadinya peristiwa 1965 yang dilibatkan oleh orang-orang PKI dan sebagian militer, sebagian pelaku tragedi G3OS 1965, sekaligus menjadi awal dari akhir rezim Orde Lama pimpinan Soekarno yang kemudian digantikan era Orde Baru sejak 1966.